Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melanjutkan bahasan kita Bulughul Maram dan kita masuk ke bab ke-15, salat gerhana. Semoga Allah berkahi waktu kita dijadikan sebagai ilmu bermanfaat insyaallah. Hadis nomor 400 dari Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu, beliau berkata, "In kasafa asy-syamsu ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yauma mata Ibrahim. Faqala an-nas in kashafatis syamsu li mauti Ibrahim. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna asy-syamsa wal qamara ayatan min ayatillah la yankasifani li mauti ahadin wala li hayati. فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُمَا فَادْعُوا اللَّهَ وَصَلُّوا حَتَّى تَنْكَشِفْ." Hadits ini muttafaqun alaih, riwayat Imam Bukhari di jilid 2 nomor 48 dan 49 dan Imam Muslim jilid 2 nomor 630. Telah terjadi gerhana matahari di zaman Rasulullah SAW, maksudnya di masa beliau masih hidup. Pada hari meninggalnya Ibrahim, dan Ibrahim adalah anak Nabi SAW. Lalu orang-orang berkata, gerhana matahari tersebut terjadi akibat matinya atau kematian Ibrahim. Maka Rasulullah SAW bersabda, sungguhnya matahari dan bulan adalah dua tanda di antara tanda-tanda kebesaran Allah yang maha suci dan maha tinggi, di mana tidak akan terjadi gerhana pada keduanya dikarenakan kematian seseorang dan tidak pula karena hidupnya seseorang. Maka bila kalian melihat kedua gerhana tersebut, berdoalah kepada Allah dan sholatlah hingga gerhana itu hilang. Dalam riwayat Bukhari, hatta tanjaliyah, atau maknanya hingga kembali cerah. Dan ini Imam Bukhari sebutkan di jilid 2 nomor 49. Dan pada riwayat Bukhari yang lain, dari riwayat atau sahabat yang lain, Abu Bakar radhiyallahu anhu, "Fasallu wad'u hatta yukshafa ma bikum." Salatlah dan berdoalah hingga apa yang terjadi pada kalian dihilangkan. Dan tentu ini sudah tersebutkan riwayatnya oleh Imam Bukhari. Dan ini sama Imam Bukhari sebutkan di jilid 2 nomor 49. Seperti biasa teman-teman sekalian, kita sebutkan dulu kronologisnya. Salat gerhana adalah salah satu salat ibadah yang dianjurkan dalam Islam. Dan dia sifatnya fardu kifayah. Makna fardu kifayah adalah dia kalau sudah ada yang kerjakan maka gugur bagi yang lainnya. Mirip dengan hukum salat jenazah. Kalau sudah ada yang sholati, maka gugur bagi yang lain. Sama dengan salam. Kalau masuk di dalam ruangan seperti ini, kemudian dia mengucapkan salam, satu orang mengucapkan, misalnya, kemudian satu orang juga di antara yang hadir jawab, maka sudah menutupi hukum yang lainnya. Tidak ada lagi kewajiban menjawabnya, tinggal hukum sunnah saja. Maka sholat gerhana hukumnya seperti itu. Harus ada segelintir muslimin yang sholat. Harus ada sebagian mereka yang sholat. Ya. Kalau sudah sholat maka yang lainnya gugur. Dalam hadis ini teman-teman sekalian disebutkan tentang gerhana matahari. Sementara gerhana bisa terjadi untuk matahari dan bulan. Hanya saja kalau bulan terjadi di malam hari dan umumnya dikerjakan sendirian. Tidak berjamaah. Kalau sholat gerhana bulan. Dan kalau sholat gerhana matahari, maka dikerjakan secara berjamaah. Dari hadis ini kita ambil pelajaran bahwasanya pernah terjadi di zaman Nabi SAW. Dan memang secara ilmiah, gerhana matahari akan terjadi berulang-ulang.
Dan juga pada saat itu bertepatan hari di mana meninggalnya Ibrahim. Dan Ibrahim adalah anak Nabi SAW dari Maria radhiyallahu anha. Dan juga pada hari itu meninggalnya Ibrahim adalah anak terakhir Nabi SAW laki-laki yang hidup. Karena sebelumnya ada Abdullah dan Qasim, atau Qasim sama Abdullah, dua-duanya juga meninggal masih bayi. Ya, kurang lebih khilaf di antara sejarah tentang masalah umur mereka. Ada yang mengatakan di bawah 2 tahun. Tiga-tiganya meninggal belum sampai 2 tahun. Nabi SAW pada saat itu sempat merasa sedih dengan meninggalnya Ibrahim alaihissalam. Bahkan belum meneteskan air mata. Maka sebagian sahabat mengatakan, ya Rasulullah, apakah anda juga menangis? Maka kata Nabi SAW, ini adalah rahmat, kasih sayang yang Allah tanamkan di dalam hati hamba-hambanya. Lalu beliau menghadap ke jenazahnya Ibrahim sambil berkata, sambil menggendongnya, karena dia masih kecil. Dikatakan, hai Ibrahim, sesungguhnya hati kami bersedih terhadap berpisah denganmu, tetapi lisan kami tidak akan mengucapkan kecuali apa yang meridhokan Tuhan kami. Ini pelajaran lain tentunya teman-teman sekalian, kalau seseorang wajar sedih kalau meninggal anaknya, meninggal suaminya, istrinya, orang tuanya, orang yang dia cintai, tapi tidak boleh berlebihan. Rasulullah SAW memberikan contoh cuma meneteskan air mata saja dan tidak mengeluarkan suara. Karena kalau mengeluarkan suara bisa masuk dalam bab niyaha atau meratap. Ini hukumnya haram. Tidak dibolehkan kalau sampai teriak-teriak, merobek baju, mendoakan keburukan buat diri sendiri, mencabut, menarik-narik rambutnya. Ini semua adalah niyaha, hukumnya haram. Yang kata Nabi SAW, niyaha itu bisa menyiksa si mayit. Allahu alam seperti apa, tapi hikmah Allah SWT di situ. Tapi kalau sedih hanya sekedar menangis, neteskan air mata, wajar. Masih normal seseorang melakukan itu. Pada saat itu muslimin di antara sahabat, karena mereka masih awal-awal Islam dan wahyu masih terus turun, maka mereka pun akhirnya mengatakan ternyata gerhana matahari ini terjadi karena matinya Ibrahim, anaknya Rasulullah. Tersebar berita seperti itu. Maka Nabi SAW waktu dengar, beliau naik di atas mimbar setelah memuji Allah dan membaca salawat untuk diri beliau SAW, beliau lalu mengatakan kalimat yang mulia. Dan ini sekaligus menepis semua pemahaman yang keliru tentang masalah pemahaman orang kalau gerhana matahari terjadi karena masalah ini dan masalah itu, misalnya lahirnya seorang tokoh, meninggalnya seorang tokoh, sebagaimana kasus Ibrahim alaihi wassalatu wassalam. Nabi Ibrahim AS adalah anak Nabi SAW, maka kita juga mengatakan salam kepada beliau. Maka kata Nabi SAW, sesungguhnya matahari dan bulan adalah dua-duanya tanda-tanda kebesaran Allah. Tidak akan pernah terjadi gerhana keduanya atau salah satunya disebabkan karena mati atau hidupnya atau lahirnya seseorang. Kalau kalian melihatnya, maka itu peringatan dari Allah. Karena Nabi SAW suruh ibadah, sholatlah, berdoalah. Dalam riwayat lain dikatakan bersedekahlah. Sampai Allah mengangkatnya atau sampai cerah, sebagaimana tadi hadis menjelaskan masalah itu. Terus saya teman-teman sekalian, nanti akan ada penjelasan tentang masalah tata cara sholat gerhananya ya. Akan kita jelaskan nanti, tapi ini dalil pertama dulu di hadis urutan nomor 400 dalam bahasan kita tentang pembukaan sholat gerhana atau hadis pembukaan di bab sholat gerhana. Kemudian selanjutnya 401 dari Aisyah radhiyallahu anha, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam jahara fi sholatil kusuf bi qiraatihi fa shalla 4 raka'atin fi rak'ataini wa 4 sajadat. Hadis ini muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari di jilid 2 nomor 49 sampai 50 dan Imam Muslim jilid 2 nomor 620. Bahwasanya Nabi SAW mengeraskan bacaan beliau pada saat salat gerhana
Dan beliau sholat 2 rakaat dengan 4 ruku dan 4 sujud. 4 ruku dan 4 sujud. Dan dalam riwayat lain juga milik beliau, maksudnya milik Imam Bukhari, faba'atha munadiyan yunadi as-salatu jami'ah. Lalu beliau mengutus seorang penyeru untuk menyeru as-salatul jami'ah, atau berkumpullah untuk mengerjakan salat. Hadis ini diriwayatkan Imam Muslim di jilid 2 nomor 620. Dari hadis ini teman-teman sekalian kita ambil pelajaran kalau Nabi SAW mengerjakan sholat gerhana matahari berjamaah. Dan beliau menyuruh mengiklankan sambil mengatakan as-salatul jami'ah. Atau kumpullah untuk mengerjakan sholat. Juga disebutkan bahwasanya Nabi SAW mengeraskan suara. Sementara sholat gerhana dikerjakan umumnya di siang hari atau sore hari. Dan kita tahu sholat siang dan sore hari tidak ada yang mengeraskan suara. Seperti misalnya duhur dan asar, kecuali Jumat ya. Maka tentu di sini sholat gerhana berbeda, mengeraskan suara. Dan juga dikatakan Nabi SAW sholat 4 kali ruku dan 4 kali sujud. Ini tata caranya. Jadi imam sholat takbir seperti biasa, tidak ada iqamah, nggak ada azan, Allahu Akbar, kemudian mulai dia baca iftitah, lalu dia baca al-fatih, lalu dia baca surah yang panjang. Karena disebutkan oleh Nabi SAW, sholatlah sampai kalian melihat gerhana itu hilang. Maka disunnahkan memanjangkan, dan Nabi SAW membaca sangat panjang, surah-surah panjang. Sebagian ulama mengatakan dianjurkan sab'u tiwal. Sab'u tiwal itu 7 surah yang panjang. Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa, Al-Ma'idah. Ini semua yang dianjurkan untuk baca. Makanya yang jadi imam memang orang-orang yang hafal itu. Kemudian dia ruku. Allahu Akbar, makmum semua ruku. Lalu rukunya itu selama dia berdiri tadi. Lama rukunya. Bagaimana caranya? Baca ke-6 macam doa ruku. Subhana rabbiyal azim. Dibaca 10 sampai 11 kali. Subhana rabbil azim wa bihamdi 10 sampai 11 kali. Kemudian subuhun kudusun rabbul malaikati warruh dibaca juga 10 sampai 11 kali. Subhanallahi dzil jabarut wal malakut wal kibriyai wal azamah sama juga dibaca 10 sampai 11 kali. Subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma gfirli, ini juga dibaca 10 sampai 11 kali. Kemudian Allahumma laka raka'tu wa bika amantu wa laka aslamtu khasya'laka sam'i wa basari wa lahmi wa dami wa idami wa mustaqalla bihi qadami. Ini semua dibaca 6-6-nya 10 sampai 11 kali. Maka ini ruku lama sekali. Setelah itu bangun sami Allahu liman hamidah. Ini perbedaannya. Imamnya di sini kembali baca surah. Kembali baca surah. Makanya rukunya dibilang ya di sini dalam hadis bahwasanya beliau sholat 4 kali ruku. Karena umumnya orang kalau sholat 2 rakaat rukunya berapa kali? Hah? Ini enggak ada yang sholat apa? Cuma 3-4 orang yang nyaut. Kalau orang sholat 2 rakaat berapa kali rukuknya? Sujudnya berapa kali? 2. Sujudnya 4. Rukuknya yang 2. Umumnya kalau orang sholat 2 rakaat. Ini berarti tanda-tanda suka mengkhayal kalau sholat. Nah sekarang khusus sholat gerhana. Rukunya jadi 4. Berarti di rakaat pertama 2 kali ruku, di rakaat kedua 2 kali ruku. Umumnya kan cuma sekali-sekali ruku. Dirasakan sampai sini. Jadi di sini yang ditambah adalah tambah ruku setiap rakaat. Jadi makanya setelah ruku yang pertama,
bangun sami Allah liman hamida, si imamnya baca surah lagi. Surahnya lebih pendek dari yang awal. Jadi kalau misalnya dia bersama baca 110 ayat, 200 ayat, 300 ayat, maka ini lebih pendek dari itu. Kemudian dia ruku yang kedua, ruku seperti biasa sholat. Nah, i'tidal sami Allah liman hamidah yang kedua, itu baru i'tidal sholatnya. Kemudian dia sujud seperti biasa, bangun lagi di rakaat kedua, seperti tadi baca surah dan baca ayat Al-Fatihah dengan surah panjang, kemudian ruku, kemudian dia bangun, i'tidal yang pertama baca surah lagi. Kemudian baru ruku yang kedua, kemudian sholatnya seperti biasa. Berarti kurang lebih perbedaannya hanya menambah ruku. Satu kali di rakaat pertama, satu kali di rakaat kedua. Jelas ini? Baik. Surahnya panjang. Kalau yang suka baca inna atayna wal asr tidak boleh jadi imam. Kemudian hadis selanjutnya 402 dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau berkata, dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim dan ini lafadznya Imam Bukhari di jilid 2 nomor 46 dan Imam Muslim juga sebutkan di jilid 2 nomor 262. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu beliau berkata, in khasafatis syamsu ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa shalla faqama qiyaman tawilan nahwa min qiraati suratil Baqarah. ثم ركع ركوعا طويلا ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول ثم سجد ثم قام قياما طويلا وهو دون القيام الأول ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول ثم سجد ثم انصرف وقد تجلت الشمس فخطب الناس. Terjadi gerhana matahari pada masa Rasulullah SAW, lalu beliau sholat. Ini tata caranya. Beliau berdiri dengan berdiri yang lama selama membaca surah Al-Baqarah. Jadi 280 sekian ayat dibaca semua sampai selesai Al-Baqarah oleh Nabi SAW. Kemudian beliau ruku dengan ruku yang lama. Tentu di sini perkataan Ibnu Abbas radhiyallahu, beliau berdiri selama membaca surah Al-Baqarah. Berarti tidak harus surah Al-Baqarah. Tapi beliau memberikan isyarat karena panjangnya maka seperti surah Al-Baqarah. Kemudian beliau ruku dengan ruku yang lama. Kemudian beliau mengangkat kepala beliau lalu berdiri dengan berdiri yang lama. Dari sini kembali membaca surah, namun tidak selama berdiri yang pertama. Kemudian beliau ruku dengan ruku yang lama, namun tidak selama ruku yang pertama. Kemudian beliau sujud. Sebagaimana sudah saya jelaskan tadi. Kemudian berdiri kembali di rakaat kedua dengan berdiri yang lama, namun tidak selama berdiri pada rakaat pertama. Kemudian beliau ruku dengan ruku yang lama, di ruku pertama di rakaat kedua. Namun tidak selama ruku yang pertama di rakaat pertama. Kemudian beliau mengangkat kepala beliau, lalu berdiri dengan berdiri yang lama. Ini setelah ruku yang pertama, berdiri sebelum ruku yang kedua di rakaat kedua. Namun tidak selama berdiri yang pertama, kemudian beliau ruku dengan ruku yang lama, ini ruku yang kedua di rakaat kedua. Namun tidak selama ruku yang pertama, kemudian beliau sujud. Kemudian beliau menyelesaikan sholatnya dan matahari telah terlihat kembali. Lalu beliau berkhutbah di hadapan manusia. Dalam riwayat Imam Muslim disebutkan, Shallahina qasafatis syams thamaniya raka'atin fi arba'i sajadat. Beliau juga melakukan sholat dalam riwayat lain ketika terjadi gerhana matahari dengan 8 ruku dan 4 sujud. Di sini maknanya adalah sebagian ulama mengatakan maka Nabi SAW mengerjakan 8 ruku, artinya di satu rakaat 4 kali ruku. Jadi misalnya beliau baca Al-Fatihah sama Al-Baqarah, ruku. Lama rukunya, di ruku 1. Satu rakaat 4 kali ruku. Beliau bangun baca surah lagi.
ruku lagi yang kedua. Beliau bangun lagi, baca surah lagi. Terus begitu, sampai 4 kali ruku. Baru beliau i'tidal dan sujud di rakaat pertama. Begitu pula dengan rakaat yang kedua. Ini riwayat Imam Muslim. Dan dari Ali radhiyallahu anhu juga diriwayatkan hadis yang serupa dengan itu. Ya. Juga dalam riwayat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, "Shalla 6 raka'atin bi arba'i sajadat." Beliau salat dengan 6 ruku dan 4 sujud. Hadis ini tentu ditanggapi oleh para ulama, diriwayatkan oleh Imam Muslim di jilid 2 nomor 623, dan cukup panjang penjelasan tentang masalah hadis ini dalam footnote kita. Namun saya simpulkan karena ini riwayat Imam Muslim, maka disahihkan oleh sebagian besar ulama tentang beliau sholat dengan 6 kali ruku. Kan tadi riwayat yang sebelumnya 8 kali ruku, 4 kali di rakaat pertama, 4 kali di rakaat kedua. Yang riwayat yang paling sahih adalah 2 kali ruku. 2 kali ruku di rakaat pertama, 2 kali ruku di rakaat kedua. Dan ini riwayat menjelaskan 6 kali. Jadi setelah baca surah, ruku yang pertama. Bangun i'tidal, baca surah lagi, ruku yang kedua. Terus begitu, 3 kali di rakaat pertama, ruku 3 kali di rakaat kedua. Berarti kita punya 3 riwayat. Ada yang 2 kali ruku 1 rakaat, ada yang 3 kali ruku, ada yang 4 kali ruku. Dan dalam riwayat Abu Dawud dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, "Shalla faraka'a 5 raka'atin wa sajada sajdataini wa fa'ala fi tsaniyati mithla dhalik." Beliau sallallahu alaihi wasallam salat dengan ruku 5 kali dan sujud 2 kali, dan beliau melakukan hal yang seperti itu juga pada rakaat kedua. Dan ini hadisnya diriwayatkan Abu Daud nomor jilid 1 nomor 307, tapi hadis ini dilemahkan oleh para ulama hadis. Intinya kalau kita gabungkan semua riwayat, yang paling sahih adalah 2 kali ruku. Datang setelahnya 4 kali ruku di 1 rakaat. Ya. Kemudian datang setelahnya 3 kali ruku. Ini hadis yang diriwayatkan Imam Muslim tapi diperselisihkan, masih dibahas oleh para ulama. Dan yang terakhir yang lemah adalah 5 kali ruku ya, dalam 1 rakaat. Berarti bisa 10 kali ruku dalam 2 rakaat. Hadis 403 dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata, "Ma habbat rihun qat illa jathan Nabi sallallahu alaihi wasallam ala rukbatayhi wa qala, Allahumma ja'alha rahmatan wa la taj'alha azaba." Hadis ini diriwayatkan oleh Asy-Syafi'i, Imam Syafi'i dan At-Tabarani. Tentu hadis ini dilemahkan oleh para ulama hadis, ya. Tetapi ulama yang lainnya menjelaskan, seperti Tabarani disebutkan dalam kitab Al-Kabir, dan juga Imam Syafi'i disebutkan dalam kitab Al-Um. Imam Syafi'i disebutkan di jilid 1 di halaman 175, dan At-Tabarani dalam kitab Al-Kabir jilid 11 nomor 213. Ya. Sebagian ulama melemahkannya, tapi dipegangi oleh madhab Syafi'iyah, yang artinya tidaklah angin bertiup kecuali Nabi SAW segera berlutut di atas kedua lutut beliau seraya berdoa, "Ya Allah, jadikanlah angin ini sebagai rahmat dan janganlah engkau menjadikannya sebagai azab." Kalau seseorang ingin mengamalkan ini, karena memang masih perselisihan pendapat ulama tentang masalah derajat hadis ini, ada yang menerimanya dan ada juga yang melemahkan, maka tentu ini hal yang positif. Ya. Tapi ulama mengatakan masalah dia berlutut itu dikembalikan dengan kondisi dan keadaannya. Tapi setiap kali kita merasakan ada hembusan angin, mendengar ada suara angin, maka sangat baik kalau kita mengatakan, "Ya Allah, jadikanlah ini rahmat dan bukan azab." Sebagian athar disebutkan, "Allahumma ja'alhu riyah walaisar rih." Ya Allah, jadikanlah dari riyah. Riyah ini jamak daripada rih sebenarnya, tapi riyah digunakan dalam Al-Quran untuk hal yang baik. Wa huwa alladhi yursilur riyaha bushran baina yaday rahmati. Dalam ayat dikatakan, Allah bilang, dan dia yang mengutus riyah, digunakan jamak ini sebagai berita gembira dari sisinya. Sementara kalau rih Allah gunakan untuk siksaan.
rihun sarsara, angin yang menghancurkan yang datang kepada kaum Thamud, kaum Ad, ya. Ini digunakan kata-kata rih. Maka sebagian athar menyebutkan masalah itu kalau membaca Allah maj'aluhu riyaha la rih. Ya, tapi ini riwayat, ini perkataan ya, ijtihad sebagian orang. Kalau kita mau berpegang pada riwayat, maka riwayat ini yang paling tepat untuk dipegangi. Allah maj'aluhu rahmah wa la taj'aluhu azab. Allah maj'alaha rahmah wa la taj'alaha azab. Ya Allah, jadikanlah angin yang bertiup ini rahmat dan bukan siksaan. Yang terakhir adalah hadis 404 dalam bab kita, juga dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, annahu shalla fi zalzalatin 6 raka'at wa 4 sajadat wa qala hakadha salatul ayat. Bahwasanya beliau sallallahu alaihi wasallam salat ketika ada gempa bumi dengan 6 ruku dan 4 sujud. 6 ruku maksudnya seperti tadi ya. Di rakaat pertama ruku, bangun, ruku, bangun, ruku. Ketiga baru beliau i'tidal dan sujud. Jadi 1 rakaat 3 kali ruku. Dan 4 kali sujud seperti sujud biasa. Karena setiap rakaat kita sujud 2 kali. Dan beliau berkata, demikianlah cara sholat ketika melihat tanda-tanda kebesaran Allah. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dengan sanad yang sahih. Al-Baihaqi disebutkan di jilid 3, nomornya 343, dan juga diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dan Abdul Razzaq, dan disahihkan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar dalam kitab Al-Fatih di jilid Al-Fathul Bari, maksudnya syarah Sahih Bukhari di jilid 2 halaman 521. Dan Asy-Syafi'i juga menyebutkan riwayat serupa dari Ali bin Abi Thalib tanpa menyebutkan bagian akhirnya. Tapi riwayat ini disebutkan oleh Baihaqi di jilid 3 nomor 343 dari Asy-Syafi'i. Beliau berkata, Asy-Syafi'i berkata, apabila hadis yang ada pada kami ini sahih dari Ali bin Abi Thalib, niscaya kami berpendapat dengannya. Artinya Imam Syafi'i rahimahullah pun masih sempat bimbang dengan riwayat ini, tetapi beliau mengatakan kalau ini sahih, ini yang kami pegangi. Yang artinya tadi sudah kita jelaskan, Nabi SAW sholat terjadi gempa. Sebagian ulama mengatakan apapun tanda-tanda yang menunjukkan kebesaran Allah, gempa, banjir, mungkin angin tofan, apalah ya, semua ini maka dianjurkan seseorang muslim untuk sholat. Mirip dengan sholat gerhana, tapi bedanya dia 4 kali, 6 kali ruku, 4 kali sujud. Ya. Jadi di rakaat pertama 3 kali ruku, lalu sujud 2 kali. Di rakaat kedua juga begitu, 3 kali ruku dan 2 kali sujud. Jelas sampai sini? Alhamdulillah. Ya Allah, saksikanlah. Saya sudah menyampaikan. Baik, bab ke-16, bab sholat istisqa, meminta hujan turun di musim panas tentunya. Dalilnya cukup banyak. Yang pertama adalah hadis 405 dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau berkata, kharajan Nabi sallallahu alaihi wasallam mutawadhi'an, mutabazzilan, mutakhashshi'an, mutarassilan, mutadarri'an, fasalla raka'ataini kama yusalli fil 'id, lam yakhtub khutbatakum hadhihi. Nabi SAW keluar dengan merendahkan diri, memakai pakaian yang sangat sederhana, memperlihatkan kehusyuan, perlahan-lahan, dan tunduk patuh dengan sangat berharap kepada Allah. Lalu beliau sholat 2 rakaat sebagaimana beliau sholat ketika hari raya, namun tidak berkhutbah seperti khutbah kalian ini. Diriwayatkan oleh Imam 5 dan disahihkan oleh At-Tirmidzi, Abu Awana dan Ibnu Hibban, dan sanadnya hasan. Diriwayatkan Imam Ahmad di jilid 1 nomor 230 dan 355, Abu Daud di jilid 1 nomor 302,
An-Nasai jilid 3 156 163, At-Tirmidzi disebutkan di jilid 2 445, Ibnu Majah jilid 1 403, Ibnu Hibban jilid 7 112 menyebutkan semua tentang masalah hadis ini. Hadis ini memberikan pelajaran kepada kita teman-teman sekalian. Kalau hujan tidak turun, berarti menandakan ada dosa. Dan untuk supaya dosa kita bisa dimaafkan, apalagi dosa itu merata. Dan dalam hadis yang lain dikatakan, Allah tidak akan menahan air dari langit kecuali karena pelanggaran. Maka Nabi SAW tunjukkan kepada kita bagaimana kalau dosa massal sudah sangat banyak menyebar di sana sini akan bermasalah bagi kaum muslimin. Ya. Maka mereka harus melakukan perbuatan ini. Beliau memperlihatkan, jadi memakai merendah diri, keluar dengan merendah diri. Sebagian ulama mengatakan menundukkan kepala beliau sallallahu alaihi wasallam menuju ke tempat sholat di musola, di lapangan, memakai pakaian yang sangat sederhana, merendah, tidak menggunakan perhiasan-perhiasan, memperlihatkan kehusyuan, perlahan-lahan, dengan niat mau ke tempat sholat, tunduk dan patuh dan berharap atau dengan harapan. Lalu beliau sholat 2 rakaat seperti sholat hari raya. Sudah tahu sholat hari raya, sudah kita jelaskan kan? Takbiratul ihram pertama, kemudian bertakbir 7 kali setelahnya. Lalu sholat seperti biasa, begitu bangun di rakaat kedua, selain takbiratul intiqal, Allahu Akbar dari rakaat pertama kedua, maka kita baca lagi 5 kali takbir. Selebihnya seperti sholat biasa. Hadis 406 dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, "Syakan nasu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qunutal matar, fa amara bi mimbar, fa wudi'a lahu bil musalla, wa wa'ada an-nasa yawman yakhrujuna fihi, fa kharaja hina bada hajibus syams, fa qa'ada 'ala al-mimbar, fa kabbara wa hamidallah, thumma qala إنكم شكوتم جذب دياركم وقد أمركم الله أن تدعوه ووعدكم أن يستجيب لكم ثم قال الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين لا إله إلا الله يفعل ما يريد اللهم أنت الله لا إله إلا أنت الغني ونحن الفقراء أنزل علينا الغيث واجعل ما أنزلت علينا قوة وبلاغا إلى حين ثم رفع يديه فلم يزل حتى روي بياض إبطيه ثم حول إلى الناس ظهره وقلب رداءه وهو رافع يديه ثم أقبل على الناس ونزل فصلى ركعتين فأنشأ الله تعالى سحابة فرعدت وبرقت ثم أمطرت. Dikatakan dalam hadis ini dari Aisyah radhiyallahu anha, orang-orang pernah mengadu suatu hari kepada Rasulullah SAW tentang musim kemarau yang berkepanjangan. Lalu beliau memerintahkan untuk menyediakan mimbar di tempat sholat yang beliau menetapkan suatu hari bagi mereka untuk berkumpul. Maksudnya adalah disepakati hari itu mereka berkumpul dan mimbar didatangkan di musola atau lapangan yang luas. Seperti kalau mau sholat id. Beliau keluar ketika matahari sedang terbit di pagi hari. Lalu beliau duduk di atas mimbar seraya bertakbir dan bertahmid memuji Allah. Kemudian bersabda, "Sesungguhnya kalian telah mengadu tentang keringnya negeri kalian dan sungguhnya Allah telah memerintahkan kepada kalian untuk berdoa kepadanya dan berjanji kepada kalian untuk mengabulkan doa kalian." Kemudian beliau berdoa, "Segala puji hanya milik Allah, Tuhan sekalian alam, yang maha pengasih lagi maha penyayang, yang menguasai hari pembalasan. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Dia melakukan apa saja yang Dia kehendaki. Ya Allah, Engkaulah Allah yang tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Engkau. Engkaulah yang maha kaya dan kamilah yang butuh kepadamu. Turunkanlah hujan kepada kami dan jadikanlah apa yang Engkau turunkan kepada kami itu sebagai kekuatan dan bekal sampai suatu masa."
atau sampai batas memang engkau akan mengangkatnya menjelang hari kiamat. Kemudian beliau mengangkat kedua tangannya dan tetap seperti itu hingga terlihat putih kedua ketiak beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena zaman dulu orang menggunakan baju seperti kain ihram. Jadi kalau mengangkat tangan seperti ini maka bagian ketiak itu terlihat. Kemudian beliau membalikkan punggungnya menghadap manusia dan membalikkan selendangnya. Sementara beliau masih mengangkat kedua tangannya. Kemudian beliau menghadap orang-orang lalu turun dari mimbar dan sholat 2 rakaat. Maka Allah yang maha tinggi mendatangkan awan, lalu awan itu mengeluarkan suara petir dan berkilat. Kemudian awan itu pun menurunkan hujan. Hadis ini riwayat Abu Dawud dan beliau berkata hadis ini gharib namun sanadnya baik. Sebagaimana juga dinukil dari Syekh Albani yang menghasankan hadis ini. Abu Dawud sebutkan di jilid 1 nomor 304. Hadis ini teman-teman sekalian memberikan pelajaran kepada kita tentang bagaimana Nabi SAW mengajarkan untuk sholat istisqa, minta turun hujan, dan ini tidak lain kecuali karena dosa. Makanya Nabi SAW kumpulkan mereka di musola kemudian memuji-muji Allah. Dan ini juga adab dalam berdoa, harusnya kita puji-puji Allah. Seringkali kita temukan doa-doa Nabi SAW, puji-pujiannya panjang sekali, baru kemudian hajatnya cuma 1-2 yang disampaikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adabnya. Dan kita tidak boleh teman-teman sekalian memohon kepada Allah tanpa memuji Allah, tanpa membaca salawat kepada Nabi SAW. Ini tidak diijabah malah sama Allah. Sebagaimana sabda Nabi SAW, kullu amrin la yubda'u bismillahi fahuwa aqta. Semua perkara tidak dimulai dengan bismillah maka dia terputus dari rahmat. Dan dalam hadis yang lain semua doa yang tidak dimulai atau tidak menggunakan salawat kepadaku akan terhijab. Maka jangan terburu-buru. Kita lihat doa di sini luar biasa ini ya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin. 3 ayat pertama surah Al-Fatihah. Segala puji bagi Allah Tuhan alam semesta yang maha pengasih lagi maha penyayang, pemilik hari pembalasan. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Yaf'alu ma yurid, dia melakukan apa saja yang dia kehendaki. Allahumma antallahu la ilaha illa ant. Ya Allah, engkau lah Allah yang tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali engkau. Antal ghani wa nahnul fuqara. Engkau lah yang maha kaya dan kami adalah orang-orang yang miskin dan mengharapkan ya, rahmatmu. Anzil alaina al-ghaitha waj'al ma anzalta alaina quwwatan wa balagan ila hin. Turunkanlah buat kami hujan dan jadikanlah hujan itu sebagai tambahan kekuatan buat kami. Maksudnya menambah kekuatan fisik dan ruh. Kalau kekuatan fisik tumbuhlah tumbuh-tumbuhan, akhirnya bisa makan sayur-sayuran, buah-buahan, ternak, hewan ternak juga bisa hidup. Dan juga kekuatan jiwa, karena yakin ternyata dengan berdoa Allah turunkan hujan. Sampai ke masa waktu yang telah engkau tentukan. Jadi ini doa yang mulia. Maksudnya seorang muslim memuji-muji Allah. Lihat doanya Nabi SAW 2 baris kurang lebih semuanya pujian kepada Allah. Dan permintaannya cuma 1. Minta supaya diturunkan hujan untuk beliau dan kaum muslimin pada saat itu. Kemudian juga pelajaran yang lain teman-teman sekalian. Kalau disunnahkan berdoa mengangkat tangan. Terutama dalam sholat istisqa. Dan yang lainnya juga boleh angkat tangan. Sebagaimana dalam hadis yang lain kata Nabi SAW, Allah malu mengembalikan tangan kedua hamba yang diangkat ke langit. Kembali dalam keadaan kosong. Jadi Allah SWT akan memberikan, tinggal kita minta saja. Kemudian juga dikatakan Nabi SAW mengangkat, bukan cuma sekedar angkat biasa, tapi mengangkat tangannya sampai ke atas. Sehingga kedua putih ketiaknya terlihat alaihissalatu wassalam. Ya. Dan ini tentu ulama membahas secara detail. Apa yang dimaksud dengan terlihatnya putih ketiak Nabi SAW. Ini menandakan memang kalau Nabi SAW berkulit putih. Ya, saking putihnya sampai ketiak beliau pun berwarna putih. Ya, ini SAW kesempurnaan. Dan juga memang sunnah Nabi SAW untuk mencukur bulu ketiak. Dan bisa bermakna
putihnya ketiak itu artinya tidak ada bulu sama sekali. Karena Nabi SAW mengatakan 5 fitrah yang harus dijaga oleh seorang muslim. Mencukur bulu ketiak, memotong kuku, mencukur bulu kemaluan, mencukur kumis bagi laki-laki dan khitan. Gitu kan? Bagi laki-laki dan sunnah bagi perempuan tentunya. Kemudian juga beliau membalikkan punggungnya menghadap manusia dan membalikkan selendangnya. Artinya sambil mengangkat tangan ke langit berdoa sama Allah, minta Allah turunkan hujan. Dalam kondisi seperti itu beliau membalikkan, tadinya kan di atas mimbar ini menghadap ke kiblat. Gitu kan. Beliau berdoa, ya, jadi membelakangi makmumnya. Kemudian beliau balik ke arah manusia sambil tetap tangannya ke atas. Ya. Lalu beliau membalikkan selendangnya, maksudnya yang tadinya di sisi kanan, diambil oleh Nabi SAW, dipindahkan ke sisi kiri. Ya, atau dipindahkan ke sisi kiri. Yang dimaksud dengan selendang di sini adalah Nabi SAW memakai imamah dan imamah beliau seringkali kainnya turun. Itu biasa turunnya ke arah kanan pundak, diletakkan ke sebelah kiri pundak. Dan Nabi SAW memindahkan itu, ya, posisinya. Jadi dipindahkan, Allah alam seperti apa, tapi jelas dipindahkan ke arah yang lain. Kemudian beliau setelah itu menurunkan tangannya dan menghadap ke orang-orang. Ya. Lalu kemudian sholat 2 rakaat. Di sini teman-teman sekalian, berarti yang diajarkan Nabi SAW adalah kumpul dulu, kemudian beliau naik di atas mimbar, kemudian berdoa, baru sholat. Baru sholat. Jadi tadi kan di awal riwayat dikatakan persis seperti sholat id kalian. Berarti yang dimaksud adalah tata caranya. Tapi di sholat id kita apa dulu? Sholat dulu baru khutbah. Kalau di sini enggak, khutbah dulu di sini, berdoa dulu di atas mimbar, baru kemudian beliau sholat istisqanya. Kisah tentang membalikkan selendang dikatakan juga terdapat dalam Sahih Bukhari dari hadis Abdullah bin Zaid, dan di dalamnya disebutkan fatawajjaha ilal kiblati yad'u thumma shalla raka'ataini jahara fihima bil qira'ah. Lalu beliau menghadap ke kiblat sambil berdoa, lalu sholat 2 rakaat dengan mengeraskan bacaan pada kedua rakaat tersebut. Dan hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari di jilid 2 nomor 34. Juga dalam riwayat Darul Qutni dari Mursal, ya, dalam hadis Mursal ya maksudnya, Abu Ja'far al-Baqir disebutkan atau menyebutkan wahawwal rida'ahu liyatahawwal al-kahtu. Kemudian beliau membalikkan selendangnya agar kekeringan berubah. Ya. Disebutkan hadis ini dari Al-Qutni jilid 2 nomor 66 dan dinyatakan hadis ini mausul atau bersambung sanadnya. Al-Hakim juga menyebutkan dalam kitab Mustadrak tentang masalah ini. Ya. Artinya kuasa Allah Subhanahu wa taala, tidak tahu apa hikmahnya, tapi dalam hadis ini disebutkan pengalihan selendang Nabi SAW ini adalah seperti pengalihan keadaan kering menjadi basah nantinya. Atau bisa jadi yang dimaksud adalah Nabi SAW melakukan itu sesuai dengan perintah Allah dengan harapan hujan turun. Itu yang dimaksud tadi. Kemudian hadis 407 dari Anas radhiyallahu anhu, anna rajulan dakhala al-masjid yawm al-jum'ah wan Nabi sallallahu alaihi wasallam qama yakhutub faqala ya Rasulullah halakatil amwal wa inqata'atis subul fad'u Allah yughithuna farafa'a yadayhi thumma qala Allahumma aghithna fadzakara al-hadits wa fihi ad-du'a bi imsakiha. Hadis ini muttafaqun alaih. Bahwasanya seorang laki-laki masuk ke masjid, dalam masjid pada hari Jumat, pada saat Nabi SAW sedang berdiri berkhutbah, ia bertanya atau ia berkata, wahai Rasulullah, harta-harta telah binasa dan jalan-jalan telah terputus, maka berdoalah kepada Allah agar dia menurunkan hujan untuk kami. Lalu beliau mengangkat kedua tangannya, kemudian berdoa, ya Allah turunkanlah hujan untuk kami, ya Allah turunkanlah hujan untuk kami. 2 kali. Titik-titik artinya hadisnya masih berlanjut. Lalu dia menyebutkan hadis tersebut dan padanya juga terdapat doa
agar Allah subhanahu wa ta'ala menahan hujan kembali. Saya ceritakan kisah ini tentunya. Nabi SAW satu waktu pernah khutbah Jumat. Begitu selesai Bilal azan, Nabi SAW baru mau mengucapkan ya, tahmidnya. Tiba-tiba ada orang dari luar masjid teriak-teriak, "Ya Rasulullah, ya Rasulullah." Suara keras. Orang semua balik karena Jumat. Kita tahu Jumat lagi hening, orang tinggal tunggu dengarkan khutbah nih. Orang teriak-teriak dari luar dengan suara keras. Ternyata orang ini punya hajat yang penting, dia tidak bisa tunda lagi. Maka orang semua lihat ke arah dia, kemudian Nabi mengatakan, "Malak, ada apa dengan kamu?" Lalu dia bilang, "Ya Rasulullah, sungguh hewan-hewan ternak kami sudah mati. Tanah-tanah kami kering, tumbuhan-tumbuhan kami semuanya mati. Nggak ada air. Mintalah kepada Allah." Mumpung ini kalau bahasa maknanya, mumpung Anda masih di mimbar, minta kepada Allah agar turun hujan. Maka Nabi SAW pun berdoa, mengatakan 2 kali, "Allahumma agithna, Allahumma agithna." Ya Allah, turunkan hujan buat kami, turunkan hujan buat kami. Sebagian ulama mengatakan, kalau memang betul di musim panas, bukan hanya istisqa. Tapi kalau bertepatan memang hari Jumat, dianjurkan agar setiap khatib di musim panas itu melakukan apa yang Nabi SAW lakukan. Berdoa di khutbah Jumatnya, "Ya Allah, turunkan hujan buat kami, turunkan hujan buat kami." Ini dianjurkan. Jadi tidak harus istisqa-nya, tapi ini juga dianjurkan pada saat hari Jumat. Lalu kata Jabir bin Abdullah, perawi hadis ini, Anas bin Malik, perawi hadis ini mengatakan, waktu Nabi SAW berdoa, saya mengangkat kepala saya ke langit dan saya menemukan langit seperti kaca. Saya datangkan riwayat beda dengan riwayat ini ya, ada riwayat Bukhari yang lain. Seperti kaca, saya tidak ada awan. Kalau tidak ada awan berarti tidak hujan. Umumnya begitu kan? Maka pada saat Nabi SAW berdoa, beliau pun melanjutkan khutbahnya. Khutbah Jumat tetap. Sementara beliau lagi khutbah, dan sebelum duduk di khutbah pertama, sebelum duduk, tiba-tiba kami melihat Madinah penuh dengan awan, sampai jadi gelap. Dan di khutbah kedua Nabi SAW turunlah hujan. Sampai hujan itu membasahi seluruh Madinah dan kami melihat wajah Nabi SAW basah, berikut juga dengan jenggot beliau SAW. Karena masjid dulu tidak punya atap seperti kita sekarang. Masjid Nabi SAW itu cuma tembok kotak, di atasnya dibuka. Karena mereka tidak ada pembuatan atap, biasanya cuma kayu-kayu saja ditaruh sedikit pelapa kurma, terbuka jadi orang bisa lihat ke atas. Kata Anas bin Malik, kami tidak melihat matahari seminggu. Hujan terus ini. Jumat depan, Nabi SAW naik di atas mimbar, datang orang yang sama minggu lalu. "Ya Rasulullah, ya Rasulullah." Kenapa? "Ya Rasulullah, binasa hewan-hewan kami. Pohon-pohon juga rusak semua. Enggak bisa jalan, banjir. Minta kepada Allah agar diberhentikan hujan." Minggu lalu dia minta hujan, sekarang minta berhenti. Lalu kata Nabi SAW di atas pohon, dia di atas mimbarnya, "Ya Allah, jadikanlah hujan ini rahmat buat kami dan bukan siksaan. Ya Allah, selamatkanlah lembah-lembah lewat hewan-hewan, tempat lewat hewan lewat dan manusia. Selamatkanlah pohon-pohon atau tempat tumbuhnya pohon-pohon." Dan seterusnya, sampai akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberhentikan hujan. Kata Anas bin Malik, kami menyaksikan Nabi SAW nunjuki awan itu, dan setiap awan ditunjuk oleh Nabi SAW bubar. Sehingga berhentilah air hujan tadi. Ini salah satu mukjizat baginda Nabi SAW. Tentu saya jelaskan riwayat ini teman-teman sekalian, kenapa? Karena di situ di dalam hadis kita ada titik-titik kan. Karena hadis ini panjang sebenarnya. Sebenarnya saya sebutkan, dan di sini dikatakan oleh penulis buku, lalu dia menyebutkan hadis tersebut dan padanya, maksudnya lanjutan hadis, ada terdapat doa agar Allah menahan hujan kembali. Karena orang yang tadi datang lagi
minggu depannya. Jelas sampai sini? Allahu a'lam. Baik, 408. Dari Anas radhiyallahu anhu, anna Umar radhiyallahu anhu kana idza qatafu istasqa. Istasqa bil Abbasi. Anna Umar radhiyallahu anhu kana idza qatafu istasqa bil Abbas bin Abdul Muttalib wa qala Allahumma inna kunna nastasqi ilaika bi nabiyyina fatasqina wa inna natawassalu ilaika bi ammi nabiyyina fasqina fayusqaun. Hadis ini riwayat Imam Bukhari. Imam Bukhari disebutkan di jilid 2 nomor 34. Bahwasanya ketika orang-orang ditimpa kekeringan di zaman kerajaan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ini, pada saat Umar jadi khalifah, maka Umar radhiyallahu anhu beristisqa melalui Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Abbas radhiyallahu anhu paman Nabi SAW, terkenal juga dengan ahli ibadah. Beliau berkata, ya Allah, sesungguhnya kami dahulu beristisqa kepadamu melalui Nabi kami. Lalu engkau pun menurunkan hujan kepada kami. Dan sekarang kami bertawassul kepadamu dengan paman Nabi kami. Maka turunkanlah hujan kepada kami, lalu hujan pun turun kepada mereka. Riwayat yang lain menjelaskan Umar bin Khattab sambil mengangkat tangan ke langit sambil mengatakan, ya Allah, dulu waktu Nabi kami masih hidup, kami jadikan Nabi kami perantara antara kami sama engkau. Ya Rasulullah, hujan enggak turun. Maka Rasulullah berdoa, turunlah hujan. Dulu waktu Nabi kami masih hidup. Sekarang Nabi kami sudah wafat. Dan ini pamannya Abbas, gitu kan, yang masih hidup. Kami jadikan perantara antara kami sama engkau. Maka turunkanlah hujan melalui dia. Maka Abbas pun berdoa mengatakan, ya Allah turunkanlah hujan, ya Allah turunkan, sampai turunlah hujan. Hadis ini teman-teman adalah hadis yang sangat jelas tentang bertawassul itu kepada orang yang masih hidup dan bukan orang yang sudah meninggal. Siapa yang lebih mulia daripada Nabi SAW? Tidak mungkin ada. Gitu kan? Umar bin Khattab, siapa yang tidak kenal dengan ketegasannya dalam masalah agama? Dia yang mengajarkan kepada kita. Dulu ya Allah, waktu Nabi kami masih hidup. Gitu kan? Kami jadikan perantara antara kami dengan engkau. Sekarang sudah wafat, maka ini pamannya Abbas. Kami jadikan perantara antara kami sama engkau. Berarti tawassul dengan orang mati nggak boleh. Tawassul dengan orang soleh yang hidup boleh. Boleh kita datang kepada orang tua kita, kepada guru kita dan mengatakan tolong doakan saya. Tapi masih hidup. Bukan yang sudah meninggal. Dan hadis ini sangat jelas mengajarkan kita tentang masalah itu. Jadi orang kalau datang minta-minta ke kuburan ini keliru. Karena orang mati itu justru perlu dengan kita. Yang selanjutnya adalah hadis nomor 409 dari Anas radhiyallahu anhu, beliau berkata, asabana wa nahnu ma'a Rasulillah SAW matar. Qala fahasara thawbahu hatta asabahu minal matar. Wa qala innahu hadithu ahdi bi rabbihi. Hadis ini riwayat Imam Muslim. Dan ini riwayat Imam Muslim di jilid 2 nomor 615. Kami ditimpa hujan dan pada saat itu kami sedang bersama Rasulullah SAW. Anas berkata, lalu beliau SAW membuka pakaiannya hingga hujan membasahi tubuhnya. Dan beliau bersabda, sesungguhnya hujan ini baru datang dari Tuhannya. Hadis ini menjelaskan kepada kita, tentu ada riwayat lain yang semakna dengan ini ya. Kalau Nabi SAW pada saat melihat mendung dan turun hujan, maka beliau berkata, berdoalah karena rahmat Allah sedang turun. Hadis yang lain juga Nabi SAW membuka sebagian pakaiannya. Dimaksud sebagian adalah pakaian yang bagian atas. Diceritakan oleh para atau sebagian sahabat Nabi SAW membuka yang bagian leher beliau sehingga terlihatlah bagian pundak Nabi SAW yang beliau biarkan itu terbasahi dengan air hujan. Sebagian sahabat bertanya, ya Rasulullah kenapa? Kata Nabi SAW, sesungguhnya air ini baru saja datang dari rahmat Tuhannya. Jadi teman-teman sekalian, air yang kita pakai sekarang bukan air yang baru. Air yang dulu dipakai sama Nabi Adam AS ya air ini. Air yang menenggelamkan
manusia di zaman Nabi Nuh alaihissalam ya air yang ini. Air yang dipakai oleh semua makhluk ini air ini sudah. Gitu kan. Allah subhanahu wa ta'ala dengan kemahasempurnaannya mendor kembali itu. Didaur ulang kembali dengan cara panasnya matahari menguapkan air kemudian tertampunglah di awan difilter alami kemudian turunlah hujan sesuai dengan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Banyak ayat Al-Quran berhubungan dengan masalah ini. Gitu kan. Dan rata-rata air hujan ini diceritakan oleh Allah SWT akan menghidupkan negeri yang mati, menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, dan seterusnya. Maka air hujan itu air suci. Jadi mungkin ada sebagian pengalaman teman-teman di beberapa daerah pada saat masih kecil, kalau hujan dilarang mandi-mandi. Kadang-kadang orang tuanya bilang nanti sakit. Sebenarnya ini pemahaman yang keliru ini. Ya. Karena Nabi SAW justru mandi hujan di sini. Dan malah mengatakan, malah menganjurkan kalau ini adalah rahmat yang baru turun ya. Di air hujan itu sangat baik sekali. Nah, ini juga sebagian teman-teman peruqyah berijtihad mengambil air hujan untuk dipakai ruqyah itu positif saja, gitu kan. Allahu a'lam. Jadi ini sangat baik. Dan ini pelajaran juga teman-teman sekalian, kalau hujan sudah turun berarti rahmat Allah datang. Selain doa mustajab, juga dianjurkan kita mengambil sebagian airnya dan membasahi tubuh kita. Ada riwayat lain sebenarnya menyebutkan kalau Nabi SAW membasahi kepala beliau dengannya. Membasahi air hujan itu ke kepala beliau sallallahu alaihi wasallam. Hadis 410 dari Aisyah radhiyallahu anha, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza ra'al matar qala Allahumma sayyiban nafi'a. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim. Dan ini Imam Bukhari tentu riwayatkan di jilid 2 nomor 40. Bahwasanya Nabi SAW apabila melihat hujan, kata Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata SAW, ya Allah, jadikanlah hujan ini sebagai hujan yang bermanfaat. Hafal doa ini pendek. Allahumma sayyiban nafi'a. Ada juga riwayat lain menyebutkan mutirna bifadlillahi wa rahmati. Kami mendapatkan hujan sesuai dengan rahmat dan karunia Allah. Jadi kalau hujan jangan justru lari teman-teman sekalian. Artinya kalau kita memang harus berlindung karena derasnya mungkin lain. Tapi pada saat kita lagi lowong, ya, di rumah, lagi duduk sore hujan, itu sunnah Nabi ngambil airnya basahin badan. Kecuali kalau kita mungkin mau ke kantor, mau kerja, sudah harus tugas, jangan mandi-mandi, kan? Bukan saatnya itu. Tapi artinya sunnah Nabi jalankan walaupun sekali seumur hidup, minimal pernah mengambil air hujan dan membasahkan ke badan kita. 411 dari Sa'ad radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi SAW berdoa dalam istisqa, Allahumma jallilna sahaban kathifa. Qasifa Allahumma jallilna sahaban kathifa qasifa daluqa dahuka tumtiruna minhu razadha qitqita sajla ya dzal jalali wal ikram. Ya Allah, ratakanlah untuk kami awan yang lebat, ya, keras suara petirnya, deras curahannya dan berkilat, yang darinya engkau menghujani kami dengan hujan kecil, hujan gerimis, dan hujan lebat. Wahai Tuhan yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Ubana dalam sahihnya. Ya. Tentu ini khilaf di antara ulama tentang kesahihannya, tapi umumnya ulama fikih memegangi hadis ini. Dan hadis ini teman-teman memberikan gambaran kepada kita ternyata kalau hujan lebat, deras, ada petir, ada guntur, itu justru tanda rahmatnya Allah. Jadi bukan malah menakutkan itu. Justru tanda rahmatnya Allah. Artinya siapa yang bisa datangkan suara guntur seperti itu? Siapa yang bisa datangkan petir seperti itu? Siapa yang turunkan air? Makin terbuka mata seseorang sebenarnya dan pikirannya bahwasanya itu adalah Allah SWT yang turunkan. Makanya tanda-tanda kebesaran Allah turunnya air hujan ini. Ya. Dan kalau dia tidak turun, kita dianjurkan untuk berdoa supaya diturunkan dengan sholat istisqa. Dua hadis yang terakhir 412 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda,
kharaja Sulaiman alaihissalam yastasqi fara'a namlatan mustalqiyatan ala dhahriha rafi'atan kawaimaha ila sama' taqul Allahumma inna khalqum min khalqik laysa bina ginan an suqyak faqala irji'u faqad suqitum bida'wati ghairikum. Hadis ini riwayat Imam Ahmad disahihkan oleh Al-Hakim. Untuk Imam Ahmad ini menyebutkan dalam Kitab Az-Zuhud di halaman 163. Ya. Nabi Sulaiman alaihissalam pernah keluar untuk beristisqa, minta turun hujan. Lalu beliau melihat seekor semut yang terlentang dengan punggungnya seraya mengangkat semua kakinya menghadap langit dengan berkata, ya Allah, sesungguhnya kami adalah makhluk di antara makhluk-makhlukmu, kami sangat membutuhkan hujanmu. Maka Sulaiman alaihissalam berkata, pulanglah kalian semuanya, karena sungguhnya hujan akan diturunkan kepada kalian berkat doa dari makhluk selain kalian. Maksudnya adalah doa semut-semut tadi. Dan semut ini teman-teman sekalian hewan yang unik sekali. Di antara semua hewan yang diceritakan dalam Al-Quran, seperti Al-Ankabut, laba-laba, Al-Baqarah, sapi betina, Al-Fil, gajah, apalagi? An-Nahl, lebah, An-Naml, Naml ini semut. Ada dalam Al-Quran surah semut. Di antara hewan-hewan disebut dalam Al-Quran ini teman-teman, hanya semut yang disebutkan berbicara. Maksudnya disebutkan oleh Allah secara khusus. Dan memang itu surah An-Naml menceritakan masa itu. Kisah tentang Nabi Sulaiman alaihissalam. Dan ini banyak terjadi di zaman beliau karena beliau bisa mendengar suara hewan-hewan dan mengerti bahasa mereka. Dalam surah An-Naml diceritakan oleh Nabi Sulaiman alaihissalam lewat di sebuah lembah namanya Wadi Naml. Lembah semut. Dan ulama mengatakan ini masih ada lembah ini sekarang. Saya subhanallah belum menemukan secara pribadi ya, tapi saya pernah duduk di salah satu majelis salah satu ulama dan dia menjelaskan kalau Wadi Naml itu ada di sekitar negeri Syam ya. Ada Wadi Naml dan sampai sekarang terkenal orang-orang Arab taunya itu lembah semut karena semutnya banyak sekali. Bahkan manusia susah lewat di situ. Karena penuh sekali semutnya. Lembah yang sangat luas. Dan lembah itulah yang diyakini pernah dilewati oleh Sulaiman alaihissalam. Makanya Sulaiman alaihissalam memberhentikan pasukannya dari jin dan manusia, hewan-hewan lain diberhentiin semua. Lalu kemudian mereka bertanya-tanya, kenapa Nabiullah memberhentikan nih? Lalu Sulaiman mendengarkan perintah dari ratunya semut. Dalam Al-Quran diceritakan surah An-Naml, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qalat namlatu ya ayyatuhan namlu udkhulu masakinakum la yahtimannakum Sulaiman wa junudu wa hum la yash'urun. Wahai para semut-semut, masuklah ke lubang-lubang kalian karena sungguhnya nanti khawatir Sulaiman dan pasukannya menginjak kalian sementara mereka tidak sadar. Maka ada statement yang Allah jelaskan tentang pembicaraan semut ke yang lain gitu ya. Maksudnya terdengar pembicaraan dan mirip dengan hadis ini. Di mana Nabi Sulaiman alaihissalam menemukan semut membaringkan tubuhnya. Biasanya semut jalan punggungnya di atas. Maka dia membaringkan tubuhnya sehingga semua kakinya ke atas. Seperti kalau semut terbalik atau kecoak yang terbalik. Kemudian dia seperti sedang mengangkat semua kakinya atau tangannya ke langit dan mengucapkan kalimat yang sudah disebutkan dalam hadis ini. Ya Allah, sungguhnya kami adalah makhluk di antara makhluk-makhlukmu, kami sangat membutuhkan hujanmu. Ya. Dan ini menandakan juga semut walaupun kita tahu dia membuat kerajaan di bawah tanah, mereka juga tetap butuh dengan air. Semua butuh dengan air. Dan dengan hikmah Allah, Allah telah mengajarkan kepada mereka cara membuat rumah-rumah di bawah tanah yang kalaupun banjir tidak merusak rumah-rumah mereka. Kuasa Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini menandakan teman-teman sekalian, dari hadis ini kalau kita ambil pelajaran, bisa saja rutinnya turun hujan, walaupun ada manusia atau banyak manusia yang berbuat dosa, bukan mustahil permintaan dari makhluk selain kita. Baik itu hewan-hewan, baik itu tumbuh-tumbuhan, kita tidak tahu karena memang mereka semuanya bertasbih kepada Allah. Mereka semua bertasbih kepada Allah.
Kata ulama, hujan itu betul-betul ditahan sama Allah, luar biasa, tidak akan turun kalau manusia sudah menunggangi semua selain dia, selain mereka dalam maksiat. Misal, hewan-hewan semua dipaksa untuk melakukan dosa-dosa atau terlibat dalam tempat-tempat dosa gitu ya. Kemudian tumbuh-tumbuhan juga begitu, mulailah ditanam di tempat-tempat kemaksiatan. Maka makhluk-makhluk Allah yang lain pun diajak untuk berdosa kepada Allah SWT, maka ini kemungkinan akan sangat luar biasa murkahnya Allah kepada mereka dengan tidak menurunkan hujan. Tapi kalau manusia masih berbuat dosa sendirian, ya, masih ada makhluk Allah yang lain, kemungkinan Allah SWT masih memberikan kepada mereka hujan itu. Ada sebuah riwayat sahih, riwayat Imam Ahmad yang berbunyi, sesungguhnya kalian telah diberikan hujan, ya, kalau bukan karena hewan-hewan dan tumbuh-tumbuhan, maka niscaya kalian tidak akan diberikan hujan. Kalau dosa tersebar, berarti menandakan ada keterlibatan mereka memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir teman-teman sekalian adalah hadis 413 dari Anas radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam istasqa fa asyara bi dhahri kaffaihi ila sama. Hadis ini riwayat Imam Muslim jilid 2 nomor 612. Bahwasanya Nabi SAW beristisqa, lalu beliau mengarahkan punggung kedua telapak tangan beliau ke langit. Artinya mengangkat tangan ke langit sambil berdoa kepada Sang Pencipta Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah dengan selesainya bab 16 berarti selesai bab solat. Kita lanjutkan insya Allah bab ke-17, bab pakaian. Ini menandakan teman-teman sekalian kalau Islam adalah agama yang sempurna dan masuk dalam segala lini kehidupan kita, sampai-sampai membahas apapun yang kita butuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Salman Al-Farisi berkata kepada Raja Persia, waktu ditanya, apa yang membuat kau tinggalkan Persia, datang jauh-jauh ke Madinah, padang pasir, kota kecil. Apa yang diajarkan oleh agamamu? Dia mengatakan, kami diajarkan bagaimana kami berhubungan dengan Tuhan kami Allah, sampai bagaimana kami mensucikan diri pada saat keluar dua kotoran dari kubul dan dubur kami. Jadi memang agama Islam sangat sempurna. Termasuk pakaian, pakaian adalah kebutuhan manusia. Kita butuh pakai pakaian dan Islam menyuruh kita memakai pakaian yang bagus, yang bersih. Najis sedikit, setetes kencing nggak boleh dipakai sholat, gitu kan? Kita dilarang menggunakan baju yang menyerupai lawan jenis. Ya, sebagaimana sabda Nabi SAW, Allah melaknat laki-laki yang menyerupai perempuan, perempuan yang menyerupai laki-laki. Riwayat lain adalah laki-laki yang memakai pakaian perempuan atau perempuan yang menggunakan pakaian laki-laki. Walaupun bercanda, nggak boleh ini. Ya. Kemudian juga kita tahu pakaian syuhrah dilarang. Pakaian syuhrah itu pakaian yang menyolok sekali sehingga membuat orang menilai kita negatif. Ya. Menilai kita negatif. Jadi ini juga harus dihindari tentunya. Dan banyak sekali nanti hadis-hadis yang disebutkan dalam bab kita ini kita akan dengarkan insya Allah. Hadis pertama dalam bab ke-17 ini pakaian. Hadis nomor 414 dari Abu Amir Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yakunanna min ummati aqwamun yastahilluna al-hira wal harir. Sungguh benar-benar akan ada beberapa kelompok dari umatku yang menghalalkan kemaluan, maksudnya zina dan sutra. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud. Abu Daud di jilid 4 nomor 46 dan juga disebutkan hadis ini asalnya ada pada Imam Bukhari dan Imam Bukhari menyebutkan di jilid 7 nomor 138. Hadis ini menjelaskan kepada kita teman-teman sekalian tentang dua hal yang dilarang. Yang pertama bagi laki-laki dan perempuan dan yang kedua bagi laki-laki saja. Yaitu menghalalkan kemaluan ya, bukan dengan akad nikah. Ini haram bagi laki-laki dan perempuan hukumnya, zina. Sementara sutra ini haram bagi laki-laki dan halal bagi perempuan. Laki-laki tidak dibolehkan menggunakan sutra sebagaimana sabda Nabi SAW dalam sebuah hadis yang lain.
Beliau mengangkat emas di tangan kanannya, kemudian sutra di tangan kirinya sambil mengatakan, Inna hadani haramun ala dzukuri ummati. Dua benda ini terharamkan untuk laki-laki umatku. Dan memang kulit kita teman-teman laki-laki ini tidak cocok dengan sutra. Antum kalau biasa pakai sutra, nanti menjadi lemah gemulai. Lama-lama suaranya juga berubah. Lama-lama jalannya berubah. Jadi enggak perlu. Dan kalau tidak pakai sutra kan tidak mati. Ya. Tapi ada orang semua tetap ngotot dianggap ini karena eksklusif. Enggak bisa. Agama haramkan haram. Enggak boleh sama sekali. Begitu juga dengan emas. Enggak boleh bagi laki-laki. Emang kulit kita enggak cocok dengan emas. Itu cocok untuk perempuan yang Allah ciptakan memang untuk dibawa bangunan, mendidik anak, menyusui, itu memang alamnya. Kalau kita, Masya Allah, kena matahari, kena air hujan di luar, nggak apa-apa. Kena lumpur segala macam. Laki-laki nggak butuh hand body, nggak butuh sunblock, nggak perlu segala macam. Nah, salah. Betul kan? Ah, lain, Pavin Block lain. Kalau perempuan memang butuh itu memang kulitnya. Jadi jangan disamakan. Jadi kalau perempuan pakai sutra makin lembut, makin bagus lah. Memang alamnya dia, gitu kan. Yang dimaksud di sini adalah sebenarnya hadits ini sebagian ulama masukkan dalam tanda-tanda hari kiamat, dalam bab tanda-tanda hari kiamat. Artinya akan datang nanti sebelum hari kiamat umatku yang menghalalkan zina. Allah musta'an. Kita lihat sekarang di negara-negara Islam tempat perzinahan pakai lampu terang-terangan. Orang bisa apa saja namanya, alasannya hiburan. Sekarang diskotik, karaoke. Dari mana kita bisa bilang bukan tempat zina? Nah, orang masuk ketemu sama lawan jenisnya, gelap-gelapan, mabuk-mabukan, terus tidak zina. Gak mungkin. Hiburan, nyanyi-nyanyi, sama saja ditemani sama perempuan, ditemani sama ini. Ini semua pintu-pintu zina. Jadi umat Islam pun sampai akhirnya menghalalkan dengan alasan hiburan. Ini tanda-tanda hari kiamat. Allah musta'an. Semoga Allah jaga kita teman-teman sekalian. Hadis 415 dari Hudzaifah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, "Nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam an nashraba fi aniyati adh-dhahabi wal fiddah wa an na'kula fiha wa an lubsil hariri wad dibaj wa an najlisa alaihi." Nabi SAW melarang kami atau kita untuk minum pada bejana dari emas dan perak. Ini laki-laki perempuan semua tidak boleh minum darinya. Ini ada penelitian sebenarnya ya. Memang air itu bisa terpengaruh dengan emas dan perak. Dan itu berbahaya sebenarnya. Secara syar'i. Kalau ada orang sekarang mengatakan bisa digunakan untuk kecantikan, untuk segala macam dengan cara diminum itu, kami akan mengatakan bertolak belakang dengan agama Islam. Kalau dia mau menganggap itu adalah penelitian orang non-muslim silahkan. Tapi dalam agama Islam tidak mungkin. Nabi SAW tidak larang umatnya kecuali berbahaya buat mereka. Dan Nabi SAW tidak perintahkan sesuatu untuk dikerjakan kecuali baik buat mereka. Serta kami dilarang makan dengan menggunakannya. Makan dari pakai wadah emas dan perak. Di sini yang dimaksud emas dan perak yang sebenarnya ya. Bukan warna emas, warna perak. Itu boleh kalau warnanya. Tapi menggunakan aslinya di sini. Kemudian melarang juga kami memakai kain sutra yang tipis dan tebal. Sebenarnya yang dimaksud dengan sutra di sini adalah sutra yang tipis dan tebal ini biasanya ada yang tipis sekali, yang eksklusif sekali, dan ada yang tebal dipakai mirip dengan wool tebal, itu bisa dipakai di musim dingin. Serta melarang kami duduk di atasnya. Hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari di jilid 7 nomor 194. Hadis ini memberikan pelajaran, saksi bahasan kita adalah potongan hadis terakhir tidak boleh menggunakan kain sutra, baik tipis maupun tebal. Kata sebagian ulama hadis, yang dimaksud juga dengan tipis adalah sedikit. Adalah sedikit. Gitu kan? Walaupun tentu nanti akan ada beberapa riwayat, kalau ada pernah sahabat yang kena penyakit kulit, kemudian luka, ya mungkin kalau kita seperti bisul, ya, atau sesuatu yang menyerupai itu, kalau menggunakan kain-kain kayak kita biasa ini agak kasar, cepat pecah.
maka menggunakan kain sutra dalam pengobatan itu ada bab sendiri. Nanti kan kita jelaskan insya Allah di salah satu hadis yang akan kita paparkan nantinya. Tapi kalau hanya pakai sehari-hari, seperti kadang-kadang batik ya, mungkin batik kita di Indonesia biasanya ada yang menggunakan sutra. Tentu yang dimaksud juga ini sutra yang sebenarnya ya. Tapi kalau hanya namanya saja sutra, palsu, ya itu tidak masuk ya. 416 dari Umar radhiyallahu anhu beliau berkata, "Nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam an lubsil harir illa mawdi'a usbu'aini aw thalathin aw arba'a." Nabi SAW melarang memakai kain sutra kecuali seukuran 2, 3 atau 4 jari. Hadis ini muttafaqun alaih dengan lafaz dan lafaznya adalah milik Muslim. Ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari nomor jilid 7 nomor 193 dan Imam Muslim jilid 3 1644. Yang dimaksud di sini adalah ukuran 2 jari ya. Kata beliau sebagian ulama hadis mengatakan bisa bermakna adalah baju yang kemudian terikutkan dengan benang sutra beberapa lembar atau memang yang dimaksud adalah ukuran jari. Biasanya kalau zaman dulu orang menjahit atau apa, ada yang dililitkan benangnya di tangannya. Mungkin yang digunakan untuk melilit tangan supaya tangan tidak sakit pada saat menjahit digunakanlah sutra, maka ini kemungkinan yang dimaksud. Dan ini Allahu a'lam pendapat sebagian ulama juga. Jadi kalau kita maknakan dengan makna yang kedua ini, artinya ukuran 2 atau 3 atau 4 jari adalah yang dimaksud yang dililitkan ke tangan pada saat orang lagi menjahit supaya tangannya tidak luka. Karena zaman dulu orang masih manual. Karena sutra lembut. Ya. Kalau ini kita gunakan pendapat ini maka tidak bentrok dengan hadis-hadis tanda kutip dengan sebelumnya. Yang memang melarang sutra secara mutlak. Hadis 417 dari Anas radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam rakhasa li Abdurrahman bin Auf wa Zubairi fi qamisil harir fi safar min hikkatin kanat bihima. Hadis ini muttafaqun alaih, riwayat Bukhari jilid 7 nomor 195 dan Imam Muslim jilid 3 1646. Bahwasanya Nabi SAW memberi keringanan untuk Abdurrahman bin Auf dan Az-Zubair bin Awam untuk memakai pakaian sutra di perjalanan karena gatal yang menimpa keduanya. Ini tadi sebagian ulama hadis bilang ini kemungkinan ada bisul-bisul yang tumbuh. Mungkin kalau kita kayak penyakit serampa atau apalah yang serupa dengan itu, yang dasarnya memang dia berbahaya, bernanah, kalau pecah bisa jadi menyebar ke sana sini gitu kan. Maka digunakanlah sutra karena lembutnya sehingga dia tidak mempengaruhi walaupun orang bergerak-gerak tidak menggesek-gesek kulitnya. Dan ini khusus dalam masalah sakit tadi. Masalah penyakit ini baru dibolehkan. 418 dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu beliau berkata, kasanin Nabi sallallahu alaihi wasallam hullata siyarah. Maaf, saya ulangi, kasanin Nabi sallallahu alaihi wasallam hullata siyarah fa kharajtu fiha fa ra'aitu al-ghadaba fi wajhi fa syaqqaqtuha baina nisa'i. Nabi SAW pernah memberiku pakaian sutra bergaris. Lalu aku keluar dengan memakainya. Lalu aku melihat kemarahan pada wajah beliau SAW. Maka aku memotongnya dan membagikannya di antara wanita-wanita di rumahku. Hadis ini riwayat Bukhari Muslim. Dan hadis ini riwayatkan Imam Bukhari jilid 7 nomor 195, Imam Muslim jilid 3 1644. Jadi Nabi SAW di sini pernah menghadiahkan kain sutra kepada Ali bin Abi Thalib, lalu Ali bin Abi Thalib menjadikannya pakaian laki-laki. Waktu Nabi SAW lihat malah Nabi marah. Lalu Ali bin Abi Thalib sudah faham. Beliau pun membukanya, pulang ke rumahnya bukanya lalu dikasih kepada istri-istrinya atau wanita di rumahnya, maaf. Istrinya kemudian diberikan kepada orang yang membantu di rumahnya, itu diberikan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum ajma'in. 419 dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Uhillat dhahabu wal hariru li inathi ummati wa hurrima ala dhukuriha." Emas dan perak dihalalkan bagi kaum wanita umatku dan diharamkan atas laki-laki mereka. Tentu hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad, Nasai dan Tirmidzi dan beliau mensahihkannya.
Imam Ahmad sebutkan di jilid 4 nomor 393, An-Nasai jilid 8 161, Tirmidzi jilid 4 nomor 217. 420 dari Imran ibn Husain radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, Inna Allah yuhibbu idha an'ama ala abdin ni'matan ay yara athara ni'matihi alaih. Sesungguhnya Allah suka apabila dia memberikan suatu nikmat kepada seorang hamba agar terlihat pengaruh nikmat tersebut padanya. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dan hadis ini sahih. Al-Baihaqi disebutkan di jilid 3, Al-Baihaqi sebutkan di jilid 3 nomor 271. Tentu hadis 420 ini maksudnya memberikan motivasi kepada kita untuk menggunakan pakaian yang baik, pakaian yang bersih, pakaian yang kita rasa nyaman, asal menghindari pakaian yang memperlihatkan aurat, menyerupai lawan jenis atau syuhrah. Syuhrah tadi saya bilang, terlalu menyolok warnanya membuat orang lain menilai kita negatif atau membuat lawan jenis malah terganggu dan tergoda dengan itu. Yang berarti kata memang syuhrah terang sekali ya, yang memang membuat orang terganggu dengan itu. Dan Allah di sini menyukai kalau kita pakai baju bagus, bersih, dan Allah tidak mau teman-teman sekalian kita kotor. Allah memberikan kepada kita gerah supaya kita tahu bahwasanya tubuh kita butuh mandi. Allah membuat baju kita kotor, kita merasa kalau keringatan baunya nggak enak. Allah berikan itu supaya kita tidak menggunakan lagi dicuci. Allah memberikan bau pada mulut kita supaya kita sikat gigi dan seterusnya. Allah SWT berikan lapar supaya kita makan, haus supaya kita minum, capek supaya kita istirahat. Semua ini harus kita ikutin sistemnya. Tidak boleh bentrok ya. Jadi kalau ada orang memaksakan diri maka akan jadi masalah. Jadi ada penyakit kulit, jadi tidak nyaman, orang tidak nyaman berteman sama dia. Dan ingat selalu hadis Nabi SAW, Inna Allah jamilun yuhibbul jamal. Allah indah dan suka dengan keindahan. Jangan kotor-kotor teman-teman sekalian. Usahakan kita selalu dalam kondisi bersih dan rapi. Dan niatkan karena Allah suka melihat bekas itu pada hambanya. 421 dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, anna Rasulullah SAW naha an lubsil kassi wal mu'asfar. Bahwasanya Rasulullah SAW melarang memakai pakaian yang ada sutrahnya dan yang dicelup dengan warna kuning. Diriwayatkan oleh Imam Muslim. Imam Muslim meriwayatkan di jilid 3 nomor 1648. Yang dimaksud dengan hadis ini, Nabi SAW melarang menggunakan warna yang bercelup dengan warna kuning adalah memang sebagian ulama ada dua pendapat. Yang pertama mengatakan dilarang menggunakan warna kuning yang terang sekali sehingga menyolok, dan umumnya memang warna kuning ini dipakai untuk menarik perhatian karena memang dia warnanya terang. Atau memang larangan ini datangnya adalah baju yang dicelupkan dengan warna kuning. Zaman dulu orang biasa menggunakan pewarna yang warnanya itu nanti akan membuat melekat dengan warna yang lain dan membuat dia seperti berwarna-warni sehingga akhirnya membuat penilaian orang tidak baik. Itu makna, dua makna dalam masalah ini. Dan ini hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim tentunya. Dan yang dimaksud dengan dilarang pakai sutra berlaku seperti kita sudah sebutkan tadi, dilarangnya bagi laki-laki dan bagi perempuan dibolehkan. Dan kita selesaikan tinggal dua buah hadis dalam bahasan kita ini. Hadis 422 dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, beliau berkata, ra'a alayya an-nabiy sallallahu alaihi wasallam thawbaini mu'asfaraini qala ummuka amaratka bihadza. Nabi SAW melihat saya atau aku menggunakan dua pakaian yang dicelup dengan warna kuning. Maka beliau bersabda, apakah ibumu memerintahkanmu pakai seperti ini? Riwayat Imam Muslim. Ini tentu riwayat Imam Muslim jadi 3 nomor 1647. Biasanya orang-orang Arab dulu kalau mau menegur seseorang, tapi tegurannya dengan santun, tahu itu misalnya tidak baik. Maka cara tanyanya, apakah ibumu suruh kamu pakai seperti ini? Karena biasanya ibu tidak mungkin suruh anaknya pakai yang tidak baik. Maka ini bahasa singgungan. Jadi kalau teman-teman baca hadis ini harus paham. Bukan berarti pertanyaan, oh apa ini, kejelasannya apa dalam hadis? Kejelasannya Nabi sedang menyinggung. Ya di sini Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu, apakah ibumu suruh ini?
Artinya ini tidak baik. Bagaimana bisa kamu pakai? Ibumu juga tidak mungkin suruh kamu. Yang terakhir adalah dari Asma binti Abi Bakar radhiyallahu anhu. Ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud. Tentu disebutkan Abu Dawud di jilid 4 nomor 49. Annaha akhrajat jubbat Rasulillah sallallahu alaihi wasallam makfufatal jaybi wa kummaini wa farjaini biddibaj. Bahwasanya beliau telah mengeluarkan jubah Rasulullah SAW yang bagian leher, dua lengan dan dua belahannya bersulam sutra tebal. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud. Dan Abu Daud menyebutkan ini di jilid 2 nomor 765. Sebagian ulama mengatakan yang dimaksud dengan mengeluarkan adalah dia melepas. Jadi Asma binti Abi Bakar radhiyallahu anha melepas baju Nabi SAW yang ada terikat dengan sutra. Jadi sutra di bagian leher, di bagian lengan dilepaskan oleh Asma binti Abi Bakar karena Nabi SAW melarangnya. Asal hadis ini ada pada Muslim dengan tambahan kanat inda Aisyah radhiyallahu anha hatta qubidat faqabattuha wa kana Nabi SAW yalbasuha fanahnu nagsiluha lil marda wa nastasqi biha. Jubah tersebut tadinya ada pada Aisyah radhiyallahu anha hingga dia meninggal dunia, lalu aku mengambilnya. Nabi SAW sering memakainya dan kami biasa mencucinya untuk orang-orang sakit, untuk kami jadikan sebagai obat penyembuh. Hadis ini diriwayatkan tentu sebagaimana disebutkan sebelumnya oleh Imam Muslim. Dan dalam riwayat Bukhari ditambahkan dalam kitab Adabul Mufrad wa kana yalbasuha lil wafdi wal jum'ah. Beliau SAW biasa memakainya untuk menemui utusan dan sholat Jumat. Hadis ini hasan diriwayatkan Imam Bukhari dalam Adabul Mufrad halaman 348 dan juga disebutkan oleh Syekh Albani dalam Sahihul Adab halaman 140. Yang paling dekat dengan makna hadis ini adalah Allahu a'lam, tentu khilaf di antara ulama bahwasanya Asma binti Abi Bakar melihat baju tersebut kemudian seperti yang saya katakan melepaskan bagian sutra yang ada di baju Nabi alaihi salatu wassalam sehingga tersisalah kain yang lain. Sebagaimana juga riwayat lain menjelaskan kalau Nabi SAW sangat gemar menggunakan baju dari kain katun Yaman. Kemudian makna daripada perkataannya bahwasanya kami biasa dulu mencucinya untuk orang-orang sakit dan kami jadikan sebagai obat penyembuh, maksudnya adalah bisa dua makna juga. Makna yang pertama bahwasanya memang baju Nabi SAW dijadikan oleh para sahabat sebagai ya, alat untuk penyembuh. Ya, sebagaimana Nabi SAW memang waktu masih hidup seperti itu. Makna yang lain dan ini lebih dekat dengan kebenaran adalah bahwasanya baju tersebut ya, masih tetap dalam keadaan sutranya kemudian dipakai setelah Nabi SAW meninggal untuk mengobati orang-orang yang kena penyakit di kulitnya. Dan itu yang lebih dekat dengan makna Allahu a'lam. Ini bab tentang masalah pakaian. Tapi karena sudah masuk waktu insya Allah mungkin kita tidak bahas dulu pertanyaan, tapi kalau masih ada yang punya pertanyaan berhubungan dengan bab pakaian nanti akan kita bahas pada pertemuan akan datang nanti insya Allah. Mungkin sampai sini saja karena waktu asar sudah masuk. Semoga apa yang kita bahas hari ini bermanfaat buat kita dan dijadikan sebagai tambahan amal kita pada hari kiamat. Dan semoga seluruh dosa atau seluruh amal soleh yang pernah kita kerjakan sampai menjelang ajal datang nanti semua diterima dengan kemahamurahannya. Dan semoga seluruh dosa yang pernah kita lakukan sekecil sampai sebesar apapun semuanya diganti menjadi pahala dengan kemahamurahannya. Dan semoga Indonesia menjadi negara yang tentram, aman, damai. Seluruh umat Islam di bawah naungan ukhuwah Islamiyah diangkat perselisihan di antara mereka. Dan juga semoga yang tertanam dalam hati mereka keimanan dan juga ilmu agama yang benar. Dan seluruh wilayah Indonesia diberikan pemimpin muslim yang adil kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Dan semoga saja semua permasalahan negara kita diangkat oleh Allah. Semua utangnya terlunasi dengan mudah dan semoga Indonesia menjadi contoh bagi negara-negara yang lain. Selalu kita doakan saudara kita di Palestina, di Syria, di Yaman, di Irak, di Myanmar, di Ahsa, dimanapun mereka berada sedang tertindas. Semoga Allah ikhlaskan niat mereka, terima para syuhada mereka, mulakan Islam di tangan mereka dan tangan kita semua dan semoga Allah partisipasikan kita bersama mereka di pahala, baik dengan doa, dengan harta juga dengan jiwa kita.
Dan semoga Allah dengan kemahamurahannya menyatukan kita semua di surga firdausnya tanpa hisab. Semuanya satukan di majelis ilmu yang mulia ini. Kalau ada benar pasti dari Allah, kalau ada salah pasti dari saya, mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.